Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan analisis tujuan konten ya, signifikansi memahami tujuan konten. Ya, yang pertama kita bahas adalah relevansinya dulu nih. Relevansi adalah menentukan tujuan untuk membantu memastikan konten relevan dengan audiens dan kebutuhan mereka. Jadi kita harus memahami dulu nih tujuan kontennya itu untuk apa. Misalnya video ini untuk edukasi gitu. Jadi apakah isinya relevan dengan orang-orang dengan target audiens atau kalian gitu ya nonton. Nah, itu perlu disignifikansi dulu nih atau dicari dulu nih relevansinya di mana. Oke, yang kedua, efektivitas komunikasi. Nah, efektivitas komunikasi ini untuk menetapkan tujuan, membantu dalam menyusun pesan dengan jelas dan persuasif, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, jadi efektivitas komunikasi di dalam script writing itu untuk ya membuat komunikasi secara efektif. Jadi terstruktur gitu ya skripnya. Jadi biar nggak ada pengulangan gitu di penjelasannya gitu. Jadi biar semuanya tersampaikan dengan jelas dan tidak ada yang berulang. Oke, lanjut ke orientasi strategis. Tujuan konten menyelaraskan strategi bisnis atau pemasaran nih, memastikan setiap konten memberikan nilai tambah. Jadi kita harus orientasinya strategis nih. Apakah konten ini memiliki tujuan yang setiap detailnya itu memberikan nilai tambah gitu. Nah, yang terakhir ada pengukuran keberhasilan. Pengukuran keberhasilan menetapkan tujuan, memungkinkan pengukuran keberhasilan dengan memberikan parameter yang jelas untuk evaluasi. Jadi setelah kita paham nih tujuan kontennya apa, kita perlu punya parameter ya atau pengukuran keberhasilan. Dikatakan berhasil bila apa? Bila penontonnya misalnya udah 10 juta gitu ya, atau misalnya penontonnya bisa nonton sampai akhir. Nah, itu dikatakan berhasil bila seperti itu. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita masuk ke materi nomor 2. Cara menentukan dan menganalisis tujuan konten secara spesifik. Nah, cara menentukan dan menganalisis tujuan konten secara spesifik adalah menganalisis tujuan konten video secara spesifik. Nah, langkah-langkah yang diterapkan mencakup aspek krusial nih, seperti yang pertama, menyesuaikan skrip video dengan tujuan konten. Ya, jadi penyusunan skrip video dengan tujuan konten melibatkan penyusunan narasi yang sesuai. Jadi narasinya itu harus disusun dulu, baru kita sesuaikan skripnya dengan video gitu. Yang kedua, udah jelas ya, kita harus memahami target audiens dan preferensinya. Misalnya video ini, target audiensnya adalah anak-anak muda sampai yang usia 20-an ke atas gitu. Jadi kita perlu setup dengan yang paling baru gitu ya. Nah, jadi memberikan dasar yang kuat untuk penyesuaian konten dengan audiensnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menyesuaikan gaya penulisan dengan target audiens. Nah, jadi ini melibatkan penggunaan kata, frasa, dan nada gitu. Jadi beda ya antar generasi itu, biasanya kata-kata, frasa yang dipilih dan nada yang digunakan itu cukup berbeda antara misalnya Gen X, Gen Y, Gen Z dan sama milenial gitu. Oke, nah praktik penulisan. Latihan menulis berbagai jenis skrip dengan fokus pada tujuan konten dan audiens gitu. Jadi kita harus sering-sering praktik pada penulisan. Oke, yang terakhir adalah metode evaluasi. Nah, ini diskusi dan analisis kelompok dan penilaian berbasis proyek untuk mengevaluasi nih. Udah sampai mana, udah sebagus mana nih skrip yang kita bikin gitu ya. Oke, mungkin sekian dari pertemuan pertama ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi live mentoring berikutnya. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.